Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Sobirin Selamat SPD MSI selaku mentor. Yang kami hormati pula rekan-rekan dari kakak angkatan 56 sampai 82. Izin Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini perkenalkan, nama saya Christian Septian Putra SPDI, unit kerja di SMA Negeri 1 Banyumas, akan memaparkan seminar rencana hasil kerja dan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari seminar atau laporan LHK ini adalah agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value, berakhlak, dan embeller branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Adapun rencana hasil kerja atau RHK yaitu sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu. Biasanya RHK itu disusun dalam 1 tahun dalam konteks P3K, dan RHK mengacu pada perencanaan kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tertentu. Selanjutnya Bapak Ibu, isi RHK itu ada 5 poin. Yang pertama adalah rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, indikator kinerja. Tolak ukur untuk yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu. Yang ketiga, ada sebuah target, yaitu pelaksanaannya atau sasaran hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kerja. Yang keempat, output atau hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan, seperti adanya dokumen, laporan, atau produk yang relevan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, isi RHK adalah ada nilai dasar, yaitu prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah kegiatan pasti adanya fungsi, dan fungsi RHK ini adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai atau ASN menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi pada satuan pendidikan masing-masing. Karena kita berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan kita termasuk dalam instansi pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memaparkan hasil rencana kerja P3K saya selama 1 tahun berkelanjutan. Ini adalah poin A, rencana hasil kerja unit di SMA Negeri 1 Banyumas. Jabat ahli pertama pendidikan guru agama Islam, jabat masa kontrak 5 tahun, tujuan instansi dinas pendidikan cabang yang 10, dan hasil kerja pimpinan yang saya intervensi adalah tersusunnya kurikulum profesional satuan pendidikan atau KWSP yang berorientasi pada peningkatan secara partisipatif. Bisa dilihat Bapak Ibu paparan di depan ini. Rencana hasil kerja pimpinan intervensi yang saya paparkan tadi dari tersusunnya KWSP. Rencana hasil kerja menyusun program pembelajaran. Aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Seperti yang dijabarkan tadi pada isi RHK. Kinerja individu tersusunnya dokumen dari TP dan ATP. Kualitasnya terlaksana penyusunan dokumen, dan waktu kesesuaian penyusunan dokumen. Targetnya dari sisi kuantitas 2 dokumen, kualitas 100%, dan waktu 12 bulan. Kegiatan dan tahapan 1. Menganalisis CP guna menyusun ATP dan TP. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran dan ATP. Output kegiatan adalah dokumen capaian pembelajaran pada pembelajaran agama pada fase E. Karena saya mengajar kelas 10,
berarti di kurikulum Merdeka juga fase E. Yang kedua, tersusunnya dokumen TP dan ATP. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak adalah saya menganalisis capaian pembelajaran agama, itu nilai core value-nya adalah kompeten. Dan yang kedua, saya menyusun TP dan ATP berdasarkan capaian pembelajaran, itu adalah akuntabel. Selanjutnya Bapak Ibu, intervensi yang kedua adalah rencana hasil kerjanya sama, tentunya kurikulum profesional atau KSP, menyusun perangkat pembelajaran. Aspeknya ada 3, dari kualitas, kuantitas, kualitas, dan waktu. Selanjutnya kinerja individu, tersusunnya dokumen perangkat pembelajaran agama meliputi modul ajar dan LKPD. Ada 2 dokumen. Kegiatan tahapan itu menyusun pembelajaran dengan tahap capaian karakteristik peserta didik. Output kegiatannya adalah saya akan membuat modul ajar dan modul LKPD. Terus selanjutnya penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya menyusun perencanaan pembelajaran, core value-nya adalah kompeten dan akuntabel. Selanjutnya saya membuat modul ajar dan LKPD, core value-nya adalah akuntabel. Nah ini kelanjutannya Bapak Ibu dari slide yang kedua, 3 dalam pembuatan KPD. Selanjutnya Bapak Ibu, intervensi yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rencana hasil kerja, melaksanakan kegiatan pembelajaran, aspeknya kuantitas, kualitas, dan waktu. Kinerja individu, pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran. 1 dokumen. Kualitasnya adalah pelaksanaan pembelajaran agama Islam di kelas 10 dari kelas 10.1 sampai kelas 10.12, dan waktunya adalah kesesuaian waktu pelaksanaan pembelajaran dengan kalender pendidikan SMA Negeri 1 Banyumas. Kurun waktunya adalah 12 bulan. Dan tahapan yang akan saya lakukan pada kegiatan tersebut adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal mengajar yang telah disusun oleh kurikulum SMA Negeri 1 Banyumas. Yang kedua, mengecek kehadiran peserta didik. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya sudah susun di modul ajar. Output kegiatannya adalah dokumen jurnal mengajar. Penerapan nilai berakhlak adalah saya mengisi presensi setiap hari di kelas adalah core value-nya adalah akuntabel. Yang kedua, saya melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas adalah core value-nya adalah berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya Bapak Ibu, intervensi yang keempat adalah rencana hasil kerja. Melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut berupa pengayaan dan remedial. Aspeknya sama Bapak Ibu ada 3, ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kinerja individu yang pertama, tersusunnya perangkat penilaian pembelajaran yang lengkap. Dari sisi kualitas, terlaksananya kegiatan penilaian dalam pembelajaran dengan baik, dan waktu, kesesuaian waktu pelaksanaan sesuai dengan kalender pembelajaran di SMA Negeri 1 Banyumas. Targetnya dari sisi kuantitas 2 dokumen, kualitas 100%, dan waktu 12 bulan. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan dan tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menyusun perangkat penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang kedua, melakukan kegiatan evaluasi di kelas berupa penilaian harian yang dilakukan setiap bab. Yang ketiga, melaksanakan penilaian hasil kegiatan evaluasi. Dan yang keempat, melaksanakan program pengayaan dan remedial. Output kegiatannya adalah dokumen perangkat penilaian dan daftar nilai. Core value dari poin keempat adalah menyusun perangkat penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif adalah core value-nya akuntabel. Yang kedua, melaksanakan kegiatan evaluasi di kelas, core value-nya akuntabel. Menganalisis penilaian hasil kegiatan evaluasi, akuntabel. Dan yang keempat, melaksanakan program pengayaan dan remedial berorientasi pada pelayanan. Bapak Ibu yang kami hormati, di poin terakhir adalah terkelola kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan. Aspeknya ada 3, ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Dari kinerja individu bisa dilihat Bapak Ibu semuanya,
jumlah dokumen kegiatan, peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan. Itu saya mengambil 2 dokumen. Dan nanti kegiatannya adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri berupa seminar, workshop, atau melalui komunitas Kombel yang diadakan di sekolah maupun luar sekolah. Yang kedua, mengikuti pelatihan mandiri Bapak Ibu di platform media PNM. Dan yang ketiga, memilih topik pelatihan mandiri di PNM dan mempelajari materi pelatihan mandiri di PNM. Terakhir Bapak Ibu, untuk output kegiatannya, ketika kita sudah mengikuti sebuah pelatihan, output kegiatannya pasti kita mendapatkan sertifikat. Dan core value-nya adalah mengikuti workshop atau seminar bimbingan teknis adalah core value-nya adalah akuntabel. Bapak Ibu yang kami hormati, kesimpulan pada laporan dan seminar pada kesempatan hari ini adalah hasil orientasi adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Banyumas dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan pada sesi ini. Ya, silakan Ibu Fitri. Terima kasih. Untuk Pak Kris, tadi sudah dijelaskan ya untuk pemaparannya, itu sudah sangat jelas sekali. Dan izin bertanya untuk Bapak, apa yang Bapak sudah lakukan dalam meningkatkan kompetensi guru untuk menjadi guru yang sangat berkompeten? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Izin menjawab bagaimana dan apa yang sudah saya lakukan untuk menjadi guru yang berkompeten. Tentu saja Bapak Ibu, kita di satuan pendidikan sudah banyak pembekalan yang istilahnya untuk menjadi guru yang profesional di kompeten. Salah satunya kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dengan IHT, workshop yang diadakan di sekolah. Sebagai guru agama Islam, saya juga beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang di bawah Kementerian Agama seperti seminar, diklat, LPDP dan sebagainya. Terus di Kementerian Pendidikan juga saya beberapa mengikuti kegiatan di bawah program Kementerian Pendidikan seperti guru bergerak dan sebagainya, yang itu menurut saya bisa menambah kompetensi saya sebagai guru, walaupun dulu kita di perkuliahan sudah mendapatkan ilmu-ilmu tentang pedagogik dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan jawabannya Bu Fitri. Ada yang kurang jelas? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada salah tutur kata dalam pemaparan hari ini, saya minta maaf dan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.